Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Video kali ini membahas tentang materi infrastruktur air limbah untuk mata kuliah Sistem Infrastruktur. Materi ini akan menjelaskan basis perencanaan infrastruktur air limbah meliputi konsep pengelolaan, perhitungan, dan perencanaan kebutuhan unit sarana air limbah domestik. Apa itu air limbah? Menurut Kementerian PUPR, ini adalah air yang telah tercemar oleh aktivitas domestik, industri, atau komersial. Secara umum, jenisnya ada dua, domestik, dari rumah tangga atau usaha, dan industri, dari kegiatan produksi. Air limbah adalah cairan sisa aktivitas manusia yang mengandung zat pencemar. Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua, air limbah hitam yang mengandung tinja, dan air limbah abu-abu dari cucian. Jika tidak dikelola, air limbah dapat mencemari sumber air, mengancam kesehatan, dan merusak ekosistem. Air limbah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga, mengandung bahan organik dan mikroorganisme. Sementara itu, air limbah industri berasal dari proses produksi pabrik, seringkali mengandung bahan kimia berbahaya dan logam berat. Tujuan utama pengelolaan air limbah ada 4. Pertama, perlindungan kesehatan. Kedua, pemeliharaan kualitas air. Ketiga, pencegahan pencemaran. Dan keempat, untuk penggunaan ulang air. Konsep dasar SPAL-D atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Ada 2 sistem utama, SPAL-DS atau setempat, di mana air limbah diolah di lokasi sumber, dan SPAL-DT atau terpusat, di mana air limbah dialirkan secara kolektif ke pengolahan terpusat. Mari kita rinci komponennya. SPAL-DT terdiri dari subsistem pelayanan atau sambungan rumah, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat. Sebaliknya, SPAL-DS terdiri dari subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja. Ini adalah visualisasi dari sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL-DT. Seperti yang dapat kita lihat, air limbah dari berbagai rumah dialirkan secara kolektif melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan untuk kemudian diolah di subsistem pengolahan terpusat. Berikutnya adalah visualisasi untuk sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPAL-DS. Dalam sistem ini, pengolahan air limbah dilakukan di lokasi sumber menggunakan subsistem pengolahan setempat. Secara berkala, lumpur hasil olahan akan diangkut menggunakan subsistem pengangkutan, seperti truk tinja, untuk diolah lebih lanjut di subsistem pengolahan lumpur tinja. Teknologi pengolahan air limbah memiliki 3 tahap. Primary treatment, untuk penyaringan fisik partikel besar. Secondary treatment, yaitu proses biologis untuk menghilangkan bahan organik, dan tertiary treatment, proses lanjutan untuk menghilangkan polutan khusus seperti nitrogen dan fosfor. Apa dampak air limbah jika tidak dikelola dengan tepat? Seperti yang diilustrasikan dalam word cloud ini, dampaknya sangat luas, mencakup pencemaran air, penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem, peningkatan biaya pengobatan, dan penurunan kualitas hidup. Dampak utama terhadap lingkungan adalah eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga berlebih yang mengurangi oksigen, pencemaran air oleh zat berbahaya seperti logam berat, dan pencemaran tanah yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak kesehatan utamanya ada 2. Pertama, penyebaran penyakit menular seperti diare, hepatitis, dan kolera. Kedua, gangguan kesehatan lain seperti iritasi kulit dan infeksi pernapasan. Pengelolaan air limbah harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang. Ini mencakup penataan lahan untuk IPAL, sinkronisasi antara sistem drainase dan limbah, serta penerapan konsep One Water Planning. Dalam perencanaan, kita perlu menghitung debit timbulan air limbah domestik. Perhitungan ini didasarkan pada pemakaian air minum. Asumsinya, debit air limbah domestik yang akan dibuang berkisar antara 60 hingga 80% dari debit air minum yang digunakan. Rumus yang digunakan adalah Q permukiman atau debit air limbah domestik liter per orang per hari sama dengan
60 hingga 80% menyesuaikan kondisi lingkungan wilayah perencanaan, dikalikan Q air minum, pemakaian air minum liter per orang hari, dikalikan jumlah penduduk. Dari situ kita juga bisa menghitung debit rata-rata air limbah domestik per 1000 jiwa penduduk dengan rumus Q rata-rata sama dengan Q permukiman dibagi jumlah penduduk per 1000 jiwa. Perhitungan debit tadi akan digunakan untuk menganalisis buangan dan kebutuhan unit sarana. Berdasarkan data indikator seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan asumsi prosentase layanan, kita dapat menghitung total lumpur tinja yang dihasilkan per hari atau per bulan. Perhitungan ini bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan unit IPLT atau instalasi pengelolaan lumpur tinja dan kebutuhan pengangkutan truk tinja. Ini adalah contoh perhitungan untuk sebuah wilayah perencanaan. Berdasarkan jumlah penduduk, dihitung total lumpur tinja per bulan. Hasilnya, kita dapat memperkirakan kebutuhan pengangkutan misalnya 38 hingga 39 kali per bulan, yang dilayani oleh 3 unit truk tinja. Sebagai studi kasus, kita lihat sistem pengelolaan air limbah di Jakarta. Ini adalah contoh SPAL DT atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang tersambung oleh jaringan perpipaan. Prosesnya dimulai dari air limbah rumah dan gedung yang mengalir melalui pipa ke proses penyaringan kotoran besar, kemudian ke tangki pengendapan. Padatan akan masuk ke digester untuk mengurangi volume dan bakteri, lalu dibuang ke TPA atau jadi pupuk. Sementara itu, airnya mengalir ke bioreaktor untuk aerasi, di mana bakteri memecah bahan organik. Setelah penjernihan sekunder, air akan disterilkan dengan klorin atau sinar UV, sebelum akhirnya dipompa dan dibuang ke sumber air seperti sungai atau waduk. Dari materi ini kita dapat memahami bersama bahwa pengelolaan infrastruktur air limbah yang terencana dan terintegrasi adalah kunci untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan kita. Terima kasih atensinya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus belajar bersama di channel ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman kita bersama. Salam sehat dan bahagia selalu.